mendirikan perpustakaan ini dengan niat yang tulus, Pak Wakil bantu, Bu Novita bantu dengan niatan ikhlas lillah, jadi amal soleh. Allahumma amin ya robbal. Maka dari itu monggo semua komponen, semua stakeholder bersama-sama menyengkuyup ini, insya Allah sukses dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, kesuksesan. Kemudian yang kedua, terus napa mboten? Yang ketiga, katanya terus wong waktu nerupok. Yang nomor dua, kunci sukses itu faktornya adalah faktor skill, faktor profesionalisme. Baginda Rasul sudah bersabda, satu masalah diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu saja kehancurannya. Betul? Betul. Satu masalah diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu saja kegagalannya. Betul? Maka dari itu mudah-mudahan ini yang mengelola perpustakaan ini adalah orang-orang yang profesional. Allahumma right man on the right place, right man on the right job, dan harus tahu strength, weakness, opportunity and treatment. Nah, penting kan penampilan. Salah orang apa kata sih ngerti orang itu. Maksudnya strength, kita semuanya punya kelebihan, sekolah punya kelebihan, masing-masing kalau kekuatan mari kita himpun. Tapi di samping kelebihan pasti ada weakness, ada kekurangan. Kita jangan bangga, kita jangan terlalu terbuai dengan angan-angan. Manusia ada batasnya, betul. Kemudian kita harus betul-betul apa? Harus ada melihat opportunity, bagaimana tantangan-tantangan ini jadi peluang. Tapi yang tidak kalah pentingnya, treatment, kita terus berusaha, jangan menyerah di tengah jalan. Insya Allah sukses. Allahumma. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, faktornya adalah faktor luck, faktor keberuntungan, faktor nasib. Jangan diremehkan. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, di atas kertas menang, di atas kertas kita sukses, belum tahu apa rencana Allah. Betul? 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 Adalah luck, faktor keberuntungan, faktor nasib. Ini juga perannya cukup besar, bisa lebih dari 40% atau 30%. Maka kalau kita bercita-cita termasuk mendirikan perpustakaan ini, yang tidak kalah pentingnya minta kepada Yang Maha Kuasa ini supaya minta nasib, nasib. Mudah-mudahan anak-anak kita dimohon bisa cerdas, boleh maca cepat melebu. Allahumma. Bangsa Indonesia sekarang dikenal nuwun sewu, otaknya itu baru dipakai sekitar 10%. Jadi 90% otak Indonesia itu katanya belum dipakai. Jadi ketika ada bakul otak nih, otak sing paling larang otaknya wong Indonesia, si orisinil belum dipakai. Sehingga pernah terjadi kecelakaan orang Jepang dengan orang Indonesia pakai sepeda motor tabrakan. Orang Jepang gagal otak, orang Indonesia masih biasa. Kemudian orang Indonesia sombong sama orang Jepang, oh gitu aja gagal otak nih, gua keras kepala. Kemudian orang Jepang setelah siuman megang otaknya, kepalanya orang Indonesia dikoplok-koplok, oh nggak ada otaknya, makanya nggak bisa gagal otak. Nggak ada selesainya, betul. Orang miskin itu pada hakikatnya mereka yang kurang. Sekarang banyak orang kaya tapi miskin. Kita lihat orang yang jebol bank sampai 1 triliun, yang jebol kas negara sampai miliaran, itu bukan orang miskin, orang kaya tapi nggak benar. Betul? Betul? Kurang tahu kurang kabar RT korupsi 1 miliar dari mana? Orang beras murah harus dicogloni. Gini apa nggih? Semakin tinggi kesempatan seseorang, semakin berat ujiannya. Ini calon-calon pemimpin yang uji bahwa setan itu setan geledekan hasil penataran, paling tidak ini bupatinya setan. Kalau yang goda ibu-ibu itu setan silikan sudah merantasi tuyul, mbak yul, mak lampir, nini pelet itu merantasi. Bulannya sembayang dengan tni iklan. Malah Mbak Putri sih biasa nang masjid sih gara-gara TV mawon. Engkau anggar sinetronnya mulai nyonggo gaya. Masa? Mbak tentang masjid maling, ora wong nang masjid ora uli gawa TV. Setan-setan cilikan. Tapi setan-setan gede sing goda setan gede hasil penataran. Betul? Betul? Jadi jangan dikira orang besar pasti sukses dari godaan setan, belum tentu.
Karena yang goda setannya lebih pinter. Kiai mesti sukses, sering mesti. Mulai orang sedikit kiai selingkuh, ya onten, teng mereka. Teng mriki mboten kula ceritakan. Gini apa nggih? Jadi kalau ingin maca teng koran, pegawai-pegawai DPRD dan guru-guru di Kabupaten Cilacap yang selingkuh juga masih sekian persen. Ini kabupaten mana nih? Oh berarti sini. Kemarin saya baca korannya, sekarang lihat orangnya. Artinya jangan lena dengan godaan. Betul. Al-Quran mencatat 7 godaan terbesar. Salah satunya adalah pasangan. Sampai-sampai Nabi Adam saja gagal. Nabi Adam waktu itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, gara-gara dibujuk istrinya, istri merengek-rengek, akhirnya apa yang terjadi? Beliau sampai dahar buah khuldi karena saking cintanya kepada Siti Hawa. Betul? Betul. Akhirnya Allah marah, Adam, Hawa, keluar dari surga, cari tempat lain. Nabi Adam sedih bertahun-tahun gara-gara kesalahan. Sekarang tidak sedikit pejabat korupsi gara-gara cintanya karo sing wadon, baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Betul. 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 Cintanya kepada ini. Maka dari itu sing jenenge wong selingkuh sekarang ini semakin banyak. Saya melihat kemarin data dari KUA, dari data perceraian di Cilacap meningkat gara-gara SMS-an. Guru-guru SMS-an berkata, malah kadang-kadang kalau guru olahraga sayang lagi ngapain, kemarin nggak datang ya, aku di belakang loh. Gurunya baik selingkuh apa maning muridnya. Betul. Betul. Alhamdulillah muridnya ada yang jadi wakil bupati, mudah-mudahan bisa mengamankan. Amin. Nah, akhir SMS-an di WhatsApp kayak, oh, ibu ketahuan pacaran lagi. Bapaknya marah, jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta, jujurlah padaku. Lah Pak Wakil Bupati yang nengah-nengahin, coba kau renungkan, coba kau pikirkan. Walaupun di tengah-tengah Pak Bupati, urung mesti bisa sukses karena godaannya setan. Hati-hati, sekarang ini belum ujian yang kedua, ujian anak, ujian harta, tahta dan seterusnya. Ini di dalam Quran diterangkan banyak sekali. Yang jelas kita menghadapi ujian, tantangan. Semua orang akan diuji oleh Allah Subhanahu. Maka dari itu mari kita berbagaimana kita bau membau supaya bisa sukses. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikir. Betul? Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu harusnya bermasyarakat. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu harusnya bermasyarakat. Rambat payu, rambat payu, sing-singkan lengan baju kalau kita mau maju. Rambat tayu, sing-singkan lengan baju kalau kita mau maju. Kembali ke jadi yang keempat tadi adalah nerima ing bantu. Manusia sudah dicatat rizki tidak mungkin ketukar. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau tidak kita harus sadar, sumeleh, siapa tahu ada gantinya. Kebetulan kita pengen jadi orang kaya kok tiba-tiba kok malah jadi orang miskin, tidak apa-apa. Malah orang miskin itu kalau sabar nanti masuk surganya duluan. Sebab ditanya oleh malaikat, cerdas sekali pertanyaannya, cerdas sekali juga jawabannya. Sholat ya sholat, puasa ya puasa, zakat ya orang mampu. Harap takkan akan mana yang malaikat genanya kula jeng genisan, tunggu tiang kata. Terus malaikat dalam catatan orang manis mah belum. Tapi yang sing dadi pejabat ditakoni, sing dadi wong sugih takoni bandane pira. Genah. Dadi apa? Lurah, nyokok apa ora? Ya, kadang-kadang sekarang ini banyak nanti nang akhirat pejabat-pejabat dan orang kaya yang ditakoni bingung. Sebab cara melakukannya kasih ora pas. Kadang-kadang segi pilihan lurah be modalnya 1 miliar, sapa sing milih jaluk dibayar. Nek ora dibayar bubar. Kadang-kadang tim sukses hitung-hitung kira-kira orang untung mundur, pindah.
Sing garap noblos biasanya ngitung-ngitungan nyong jane cocok kae ning ora ana apa-apane sih lah. Garingan antak. Karo kae tak cocok banget nyong. Ning ora ana apa-apa. Karo kae jan ora seneng ning ceritane garap syukuran kan. Lumayan lah 100.000. Iya, gelondonge 50.000 pindah. Wonten niku tiyang mrika-mrika, nek mriki mboten kula terangaken pun jelas. Maksudnya jelas mboten kaya niku. Ya umpamane nonton kaya niku paling namung setunggal kali kur rata. Mas. Maka dari itu kita nerima ing pan. Nerima ing pan. Kita coba bersama yang sukses, kita berjuang secara real, persaingan yang bebas, kita di dalam mengembangkan pesantren ini atau perpustakaan ini dengan niat yang tulus, dengan menerima abadanya, dengan berjuang semaksimal mungkin, lurus niat, sempurnakan ikhtiar, tawakal, insya Allah sukses, Allahumma. Dan yang untuk akhirat masih ada waktu 1/4 jam lagi ya. Oke, untuk yang akhirat saya akan menyampaikan 7 kunci sukses akhirat. Kalau panjangan saya ingin sukses akhirat, paling tidak 7 ini harus ada. Udah tahu? Mari kita dengarkan suara Pak Jainuddin aja biar mantan bantas. Saudara-saudara, ada 7 kunci sukses di akhirat. Barang siapa ingin sukses di akhirat, maka usahakan 7 itu harus ada. Betul? Ini nek cara Pak Jainuddin, nek cara Gus Dur, saudara sekalian, di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa orang ini akan mulia atau tidak menurut Allah itu akan dilihat beberapa kriterianya. Apa itu? Nomor 1 kualitas sholat. Jadi mari dari itu kita akan dinilai oleh Allah. Nanti yang pertama kali adalah kualitas sholatnya. Masya Allah, harus hati-hati. Sing masjid anyar, musola anyar, akeh perpustakaane barang, tapi sing mlebu malah wong bodol-bodol. Boro-boro buka perpustakaan, tahu dibuka be orang, malah ana sing kebuka terus orang tahu ditutup. Betul? Masjid anyar, musolanya ning sing mlebu masjid wong bodol. Singatan be mbak Allahu Akbar. Syahadu alla ilaha illallah. Sarunge ngepir. Lama surat dikumbah, dikebong brung mambu ketinggi. Baratan puji-pujian Allahumma sholli. Nanti suara nong lebu, barang lebu malah ninine rodong jarit. Masya Allah, melu puji-pujian nganti kesel kakine ngentut. Lebu, golek mentut anu anyang-anyangan suwe banget. Barang lebu ninine wis turu. Dan yang turune iya adon. Akhirnya sembarang dewekan. Niki banyak sekarang. Maka monggo tingkatkan. Tapi nak Cilacap enggak. Saya dengar Cilacap itu mangsane jamaah, masjidnya rapet, jipet, dikunci. Maksudnya habis sholat tadi. Maghrib, wah yang ngaji, wah yang hadir banyak anak kecil, rame banget. Jonjang umpetan. Arep ngaji orang asing marahi, piye ini lara weteng. Anu muridnya pada angel diatur. Ini Baginda Rasul pas melihat anak orang dikepuki sirah nangis niku sinten? Umatnya umat sing pripun? Umatnya sing sehat ning mboten salat napa mboten kathah tiyang pundi? Cilacap manggon. Kalang neng kalang yang gelar pandangmu sar kinen konang surem sotetan padang salat. Yang kedua, kita akan dinilai sukses atau tidak, bagus atau tidak oleh Allah tergantung produktivitasnya. Maka ada hadis mengatakan sebaik-baik orang adalah orang yang panjang umurnya dan bagus kelakuannya, yang banyak amalnya, yang banyak manfaatnya. Ini kita semakin tinggi jabatannya, insya Allah bisa semakin manfaat kalau kita benar, betul? Semakin banyak harta, semakin punya kemanfaat yang besar. Amin. Amin. Tapi sejelek-jelek manusia yang panjang umurnya, yang jelek kelakuannya.
Maka dari itu kita bersama-sama mudah-mudahan pejabat-pejabat juga tiang-tiang sing berusaha bagus-bagus di Cilacap mudah-mudahan ditawake umure. Allahumma. Tapi sebaliknya sing pada beler, sing pada seneng korupsi, sing ora gelem salat bareng dongakna mawon muga-muga cepat sadar mati. Muga-muga cepat sadar. Ibu-ibu ngomong mati padahal sing didongakna bojone dhewe. Dadi randang kok malah. Betul? Produktivitas. Ayo. Semakin tinggi seseorang kualitasnya di hadapan Allah, tergantung apa tadi? Kualitasnya tergantung produktivitasnya. Maka dari itu, dari tidur sampai tidur kembali, kalau perlu tidur itu sendiri bernilai ibadah. Kita tekun beribadah, kita tekun bekerja, karena pekerjaan yang kelihatannya amal dunia bisa jadi amal akhirat gara-gara bagus niatnya. Insya Allah, Allahumma jangan bedakan dunia dan akhirat. Kalau betul-betul niat amal bagus, niatnya bagus, amal soleh. Insya Allah, Allahumma. Walaupun ketone bantu buku, diniati karena Allah, jadi amal soleh. Buang reget nang dalan anak beling cocokan sing kira-kira khawatir bukan namang kecocok disingkirakan, jadi amal soleh. Tapi sebaliknya banyak amal ketone amal akhirat, mung jadi amal dunia gara-gara salah niatnya. Bangun masjid, bangun musola, nek niatnya mengkrono yang lain-lain. Duduk amal salah. Maka dari itu mari perbanyak amal soleh. Begadang boleh, tapi yang kira-kira ada manfaatnya. Betul? Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Bila sering kena angin malah segala penyakit akan mudah datang. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Bagaimana? Masih terus terlalu. Yang keempat, kita akan mulia atau tidak di hadapan Allah. Walladzina hum li furujihim hafidun, tergantung kemampuan jaga farji. Lan monggo sing wis bojo ya syukur karo bojone dhewe-dhewe. Elelek bojone we, ra usah uswe bojone anggane. Sing bojone lemu alhamdulillah empuk. Sing kuru ya syukur malah irit tuku bahan ora kamban. Sing bojone ayu ya alhamdulillah, sing ora ayu ya syukur malah ora kaken sing ganggu. Sing bojone pinter alhamdulillah, anake do pinter-pinter sekolah ora kaken meragat. Sing bojone bodoh ora apa-apa malah gampang diapusi. Jadi aja ngasih anak wis bojo kok selingkuh karo tangga. Masalah niku akeh teng mriko-mriko. Nah sing pokok nggih mriki niku. Ning kan rin, seniki nemen. Maksudnya nemen bedane wis maca buku kok. Allahumma. Ayo niki jadi kemampuan jaga farji ini juga sangat menentukan kualitas kita. Maka buku-buku ini diisi bagaimana moralitas bangsa kita yang sekarang sudah mulai anjlok. Wong wadon sing kudu nganggo baju kurung sing akeh sing padha nganggo baju kurang. Kudune nganggo baju kurung malah baju kurang. Malah akeh sing nganggo kalembi model bupati, buka paha tinggi-tinggi. Malah Sekwilda menampilkan sekitar wilayah, malah sing delton budele. Akhirnya gara-gara buka aurat setan goda sehingga banyak terjadi perselingkuhan. Urung dadi bojone wis pada malah dolanan akhirnya ya malah melahirkan bayi ajaib. Gini kena bulan ini Februari kok Juni lahir ditimbang 3 kilo. Nanti Pak Fuad pun gede-gede cepet gede temen dik. Nggih Pak Fuad anu model anyar. Anu pripun LKM dik lamar kiri meteng wonten. Lha napa nggih? Teng mriko-mriko. Mriki
Wonten apa mboten? Masya Allah, wong wonten kecil. Sekarang ada pangki-pangki, kelompok-kelompok kecil yang simbolnya kesetiaan kawanan. Lanang wadon pada membuat kelompok, Masya Allah. Teng Wonosobo sudah banyak kemarin sempat tertangkap lanang wadon usia SMP Pak, sudah tidur bersama. Iya, kalau hanya tidur-tidur, ini tidur-tidur. Masa minuman keras merajalela, kalau perlu niki diisi bahaya narkoba. Minuman keras itu minuman setan. Kalau minuman setan di minum manusia, setan mau minum apa? Monyong. Betul. Yang namanya sabu-sabu, pil koplo, pil gedek, ciu, cimeng, magadon, marijuana, topi miring, apek, whisky. Apa dia? Ya apa lu gaya ngerok nabong kene. Itu minuman setan. Kalau minuman setan di minum manusia, setan mau minum apa? Monyong. Kita akan mulia atau tidak di hadapan Allah tergantung amanah tanggung jawab. Maka dari itu mari kita tingkatkan tanggung jawab kita. Allahumma. Baginda Rasul pernah melihat ada orang dipun paling beban, ditambah lagi mengkelung gegere nangis niku sinten? Umat dan umat sing pripun sing dadi pejabat ning mboten tanggung jawab napa mboten kata tiyang putih. Amanah. Semakin tanggung jawab menungsa, semakin mulia. Sekarang ini kadang-kadang kata pejabat-pejabat yang terkena penyakit kudis, kurang disiplin, kurang rapi, malah siapa sing kena penyakit kutil, kurang teliti, sehingga mengambil kebijakan keliru, menyengsarakan rakyat. Nek disengojo dilandrat mangko. Yang keenam, wa'adi mro'un, tapi janji, Pak Wakil janji loh, Bu Vita janji loh. Betul? Semakin bisa netepi janji nih, semakin mulia di hadapan Allah. Kita ketika lahir dijanji oleh Allah, kita ketika dilantik dijanji oleh Allah, akan dimintai tanggung jawabnya nanti. Masya Allah. Dan yang terakhir, istiqomah. Kita akan mulia atau tidak tergantung istiqomah kita. Kita untuk apa hidup di dunia, mau kemana? Maka didasari tetap iman. Sekali iman tetap iman, sekali Islam tetap Islam, sekali la ilaha illallah tetap la ilaha. Jangankan harta, jangankan jabatan, nyawa dipertaruhkan untuk mempertahankan keimanan. Betul? Betul? Jangankan harta, jangankan jabatan, nyawa taruhannya. Betul? Aja iya gelundungi 100 pindah ora istiqomah. Moga-moga kanthi sekilas yang kula sampaikan ini karena waktunya Jumat, mudah-mudahan ada artinya. Allahumma. Yang penting kita mohon mudah-mudahan perpustakaan yang telah berdirikan diresmikan oleh Pak Wakil Bupati tadi menjadi salah satu pilar untuk mencapai masyarakat mutamadin, masyarakat yang berbudaya. Allahumma. Melengkapi cita-cita bangsa setelah ada religious society, intellectual society, liberty without immorality, justice society, dan rahmat bagi seluruh alam. Kita